Acá adentro. Hey! Hey! Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya? Selamat datang kembali di channel Movie Crop. Pada video kali ini Mimin bakal nyeritain sebuah film dengan judul 4X4. Nah, gimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Movie Crop. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria muda bernama Shiro. Ternyata dia merupakan seorang pencuri handal yang telah banyak melakukan berbagai kejahatan. Pada hari itu dia berniat mencuri sebuah speaker mobil yang berada di dekat tempat tinggalnya. Dan pada akhirnya dia yang merasa memiliki sebuah kesempatan segera melancarkan aksinya. Di dalam mobil itu dia memulai mengambil beberapa barang berharga seperti stereo mobil. Dan dengan sangat bejat dia sengaja buang air kecil di dalam mobil tersebut. Akan tetapi semua itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan menimpanya. Karena pada kenyataannya, mobil tersebut telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat tinggi. Sehingga membuat Shiro menjadi sangat panik, karena dia merasa sangat kesulitan untuk keluar. Setelah itu Shiro harus terluka, ketika dirinya mencoba untuk membuka sebuah pintu belakang. Hal itu pun membuat dirinya semakin panik, karena Shiro sendiri tidak menyangka kalau mobil yang dia rampok mempunyai sistem keamanan seperti itu. Namun Shiro tidak putus asa begitu saja. Dia kembali mencari jalan keluar melalui lantai mobil. Namun sialnya lantai mobil tersebut telah ditutup oleh sebuah baja, yang tentu saja membuat dirinya semakin panik. Kemudian Shiro kembali mengalami sebuah kesialan. Ketika peluru yang dia tembakkan malah kembali memantul ke arah dirinya sendiri, sehingga membuat kakinya harus terluka cukup parah. Setelah itu dia segera menutup darah yang keluar dari kakinya dengan menggunakan baju yang dia gunakan. Semua keadaan itu membuat Shiro menjadi depresi, karena saat ini tidak ada yang dapat membantu dirinya keluar, karena sistem keamanan mobil tersebut yang sangat canggih. Sampai-sampai orang yang berlalu lalang di mobil itu pun tidak mengetahui kalau ada Shiro di dalamnya. Keadaan pun menjadi semakin memburuk. Ketika harapan Shiro satu-satunya harus pupus begitu saja, setelah Shiro mencoba meminta bantuan kepada rekannya. Namun ponsel yang dia miliki kehabisan baterai. Waktu pun terus berlalu. Hingga sampai larut malam Shiro masih belum dapat menemukan jawaban untuk dapat keluar dari mobil itu. Di tengah keputusasaannya, dia sempat memikirkan siapa pemilik dari mobil tersebut. Karena kini dia harus terjebak di sana untuk waktu yang cukup lama. Di keesokan harinya terlihat Shiro yang baru saja terbangun dari tidurnya. Pada saat itu dia sangat kehausan, sehingga dirinya langsung menjilati jendela yang berembun, karena persediaan air yang dia miliki telah habis. Kemudian dia mencoba menghibur dirinya sendiri, dengan mendengarkan beberapa lagu dari speaker mobil yang telah dia pasangkan kembali. Ketika mencoba untuk membuka pintu mobil, Shiro dikejutkan dengan sebuah panggilan, yang ternyata berasal dari pemilik mobil itu yang bernama Hendrik. Setelah itu Hendrik mulai berbicara kepada Shiro. Dia menjelaskan kalau selama ini telah banyak sekali penjahat yang menjarah mobilnya. Shiro sendiri merupakan pelaku ke-29 kali, karena sebelumnya Hendrik sangat sering mengalami kejadian serupa. Hal itu secara tidak langsung menjelaskan kalau Hendrik sendiri sudah sangat geram dengan para pencuri yang sangat sering menjarah mobilnya. Maka dari itu terciptalah mobil yang sangat ketat keamanannya, sehingga membuat Hendrik akan mudah untuk menangkap seorang pencuri seperti Shiro. Kemudian Hendrik menjelaskan kepada Shiro kalau dirinya tidak akan pernah bisa keluar dari sana, karena hanya Hendrik sendirilah yang dapat mengeluarkan Shiro dari dalam mobil itu. Ternyata mobil tersebut telah dilengkapi dengan sebuah alat picu ledak. Maka dari itu, mau tidak mau Shiro harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Hendrik. Karena jika tidak, Hendrik tidak akan segan-segan untuk meledakkannya. Namun bukannya takut, Shiro malah balik mengancam Hendrik. Dia mengatakan akan segera menghabisi Hendrik dan juga keluarganya. Hal itu pun membuat Hendrik langsung mematikan panggilannya. Kini Shiro harus semakin menderita, karena Hendrik telah menyalakan AC di dalam mobil itu secara otomatis, sehingga membuat Shiro harus mengalami kedinginan yang sangat menyiksa. Hal itu tentu saja akan sangat mengancam nyawa Shiro. Akan tetapi Hendrik sama sekali tidak mempedulikannya, karena menurutnya semua itu setimpal.
dengan apa yang telah dilakukan oleh Shiro. Di tengah keputusasaannya, Shiro mendapatkan sebuah harapan ketika ada polisi setempat yang menghampiri mobil tersebut. Namun sialnya polisi itu sama sekali tidak dapat mendengar teriakan Shiro, karena Hendrik sendiri sebelumnya telah menjelaskan kalau tidak akan pernah ada siapapun yang mengetahui kalau Shiro sedang berada di dalam mobil tersebut. Setelah beberapa waktu, Hendrik kembali melakukan panggilan kepada Shiro. Dia meminta agar Shiro memberikan semua identitas dirinya. Maka Hendrik akan menggantinya dengan sebuah minuman yang telah dia simpan di dalam mobil tersebut. Minuman tersebut membuat Shiro sangat tertolong, karena setelah beberapa hari berlalu, dia sama sekali belum meminum apapun. Namun masalah belum selesai begitu saja, karena Shiro juga sangat membutuhkan sebuah makanan yang dapat mengobati rasa laparnya. Kemudian Shiro menjelaskan kepada Hendrik kalau kini dirinya harus mengalami sebuah rasa sakit yang sangat parah, setelah sebelumnya kaki Shiro harus tertembak oleh peluru yang dia tembakkan. Namun semua itu sama sekali tidak membuat Hendrik melepaskannya, dan lebih memilih untuk melihat Shiro semakin menderita. Hendrik juga menceritakan semua kejadian buruk yang telah menimpanya saat itu, karena ternyata Hendrik hanya dapat hidup 1 tahun lagi, setelah sebuah kanker harus bersarang di tubuhnya. Semua cerita itu sama sekali tidak Shiro dengarkan, karena dirinya sudah tidak mempunyai lagi tenaga untuk terbangun, dan hampir membuat dirinya tewas di sana. Kini Shiro mencoba untuk menghemat sisa tenaga yang dia miliki, dengan tidak terlalu banyak bicara, dan juga menghabiskan waktunya dengan membaca. Namun tiba-tiba saja Shiro merasa kalau buku yang sedang dia baca terlihat seperti sebuah makanan. Karena itulah dia langsung memakannya. Shiro juga hanya bisa minum dengan air kencing yang telah dia masukkan ke dalam sebuah botol minuman. Semua itu dia lakukan untuk dapat tetap hidup, hingga suatu hari nanti Hendrik akan melepaskannya. Di tengah keputusasaan yang Shiro hadapi, tiba-tiba saja muncul seorang pemuda yang mencoba untuk membobol mobil tersebut. Namun lagi-lagi harapan itu harus kandas setelah pria itu harus ditangkap karena ketahuan oleh salah satu warga yang ada di sana. Di malam harinya, Hendrik kembali melakukan panggilan kepada Shiro. Namun kali ini Shiro sama sekali tidak tertarik untuk menjawabnya, karena dia merasa kalau Hendrik adalah orang yang sangat kejam, dan hanya menelponnya untuk menceritakan sebuah lelucon. Kemudian Shiro memilih untuk menceritakan semua kehidupannya pada seekor jangkrik. Dia mengatakan kalau dia terlahir dari sebuah keluarga penjahat, karena itulah dia harus terjerumus di dalam dunia tersebut. Di keesokan harinya, Hendrik merasa kalau Shiro tidak akan dapat bertahan hidup lebih lama, karena Shiro sudah tidak memakan sesuatu setelah sekian lama. Maka dari itu Hendrik mencoba memberikan Shiro sebuah coklat yang telah dia sembunyikan pada rem tangan mobil. Kemudian Hendrik mengatakan sebuah hal yang membuat Shiro sangat terkejut, yaitu Hendrik telah pergi ke rumah Shiro dan sudah mengetahui lebih banyak mengenai istrinya yang bernama Irina dan anaknya yang bernama Lionel. Hendrik juga memberikan sejumlah uang kepada istrinya dengan alasan kalau Shiro telah memenangkan sebuah undian. Hal itu pun membuat Shiro sangat ketakutan, karena dia tidak mau kalau sampai terjadi hal buruk kepada keluarganya. Maka dari itu Shiro mencoba membuat sebuah kesepakatan dengan Hendrik kalau dirinya akan mematuhi semua hal yang Hendrik inginkan, asalkan Hendrik tidak lagi menemui keluarganya. Namun Hendrik tidak terlalu menghiraukan kesepakatan itu, dan malah mengatakan semua riwayat kriminal yang telah dilakukan oleh Shiro. Akan tetapi Shiro tidak mengetahui semua kejadian itu, karena dirinya menganggap kalau semua hal yang dia lakukan hanya untuk menghidupi keluarganya. Hendrik yang mendengarnya merasa muak, karena tidak seharusnya seorang kepala rumah tangga menghidupi keluarganya dengan cara seperti itu. Setelah itu Hendrik langsung mematikan panggilannya. Kemudian Shiro mencoba untuk menghubungi istrinya, karena saat ini ponsel yang dia miliki mempunyai sedikit baterai setelah dirinya menjemur baterai itu dengan sinar matahari. Namun Shiro hanya dapat memberikan sebuah pesan, karena sepertinya ponsel milik istrinya sedang mati. Shiro pun langsung memberikan sebuah pesan singkat kepada istrinya kalau dia sangat menyesal dengan apa yang telah dia lakukan selama ini, dan berharap kalau istrinya dapat memaafkan semua hal tersebut. Di malam harinya Shiro mendapatkan sebuah harapan ketika mobil tersebut dapat menyala setelah dirinya terus-menerus menekan tombol starter. Maka dari itu Shiro segera mencoba untuk memecahkan kaca mobil tersebut dengan cara menabrakkannya pada sebuah tiang listrik. Lalu Shiro berhasil keluar dan segera pergi ke sebuah minimarket terdekat dari sana, karena dirinya sangat membutuhkan sebuah makanan setelah sekian lama terjebak di dalam mobil.
Dia juga membunuh seorang penjaga minimarket itu karena telah mengganggu dirinya yang sedang makan. Akan tetapi semua kejadian itu tidak berlangsung lama, karena ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi. Pada akhirnya Shiro kembali terbangun karena ada sebuah panggilan masuk dari Hendrik. Kemudian Shiro berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja, karena hidupnya saat ini sudah tidak berarti apa-apa lagi. Namun pistol yang dia gunakan untuk bunuh tidak berfungsi, sehingga membuatnya semakin depresi. Kemudian tiba-tiba saja muncul seorang pria di depan mobil itu, yang katanya pria itu adalah pemilik dari mobil tersebut, yang tidak lain adalah Hendrik. Tanpa berlama-lama Hendrik segera masuk ke dalam mobil itu. Dia mencoba untuk meringankan sedikit keadaan Shiro dengan memberikannya sebuah rokok dan mengobati luka pada kakinya. Namun tanpa diduga Shiro berhasil membuat Hendrik kewalahan setelah Shiro menembakkan sebuah pistol milik Hendrik tepat di wajahnya. Akan tetapi Hendrik tidak langsung tewas, sehingga berhasil menyeret Shiro kembali. Tiba-tiba saja muncul seorang polisi di sana dan melihat apa yang telah dilakukan Hendrik kepada Shiro. Polisi itu pun segera meminta kepada Hendrik untuk melepaskan senjata dan melepaskan Shiro. Namun Hendrik sama sekali tidak mau melaporkan Shiro, sampai-sampai membuat keadaan menjadi sangat mencekam. Para warga sekitar dan media pun mulai berdatangan ke sana, hanya untuk menyaksikan Hendrik yang telah dianggap menyandra Shiro. Semua kejadian itu membuat para warga terpecah menjadi dua kubu, karena ada yang mendukung Hendrik, dan juga ada yang merasa kalau Shiro seharusnya dilepaskan. Setelah itu Hendrik mengatakan beberapa hal kepada semua orang, kalau dirinya merasa bahwa pemerintah dan juga pihak polisian sangatlah tidak adil. Karena orang-orang seperti Shiro dapat terbebas dari kejahatannya hanya dengan membayar sebuah denda. Maka dari itu Hendrik lebih memilih untuk melakukan semua itu dan menghukum orang seperti Shiro dengan caranya sendiri. Polisi yang mendengar pernyataan Hendrik itu tidak tinggal diam. Mereka mencoba membujuk Hendrik dengan mengutus seorang negosiator yang cukup handal. Negosiator itu pun mencoba menjelaskan kepada Hendrik kalau sebenarnya Shiro tidak terlalu mempunyai tanggung jawab untuk semua hal yang Hendrik bayangkan, karena Shiro itu merupakan sebuah korban dari keadaan yang telah membuatnya menjadi seorang penjahat. Perkataan dari negosiator itu pun akhirnya berhasil setelah Hendrik melepaskan Shiro. Sementara Hendrik sendiri harus tewas seketika setelah dirinya lebih memilih untuk bundir dengan menggunakan sebuah bahan peledak yang dia bawa. Pada akhirnya banyak sekali masyarakat yang mengenang kejadian tersebut dan memberikan sebuah gelar kepada Hendrik, yaitu samurai. Karena masyarakat sangat kagum dengan kepercayaan Hendrik, yang sangat yakin dengan apa yang dia rasa benar. Semua itu juga membuat seluruh masyarakat di sana menjadi berpikir lebih baik dan mencoba untuk mengintrospeksi terhadap diri mereka masing-masing agar tidak terjadi hal-hal buruk seperti itu lagi. Di sisi lain, terlihat Shiro yang sedang menunggu pada sebuah ruangan untuk menghadapi sidang yang akan mengadili dirinya. Kemudian, film pun berakhir. Terkadang kita tidak terlalu mempedulikan lingkungan sekitar, apakah kita buruk atau baik. Padahal sebenarnya semua itu sangatlah penting. Karena lingkungan yang baik, tentu saja akan membuat kita lebih tertuju pada sebuah kebaikan. Namun kita juga harus ingat, bahwa penentu dari baik atau tidaknya seseorang adalah diri kita sendiri. Nah, itulah film 4X4. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah semuanya.